Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita I am super rich guy, so it's reasonable for me to be a scumbag. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer. Silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Namun di saat itu ada salah satu wanita yang melompat dan meminta maaf, dirinya hampir terjatuh dan mengucapkan terima kasih karena telah menangkap dirinya. Jiang Cheng pun menilai bahwa wanita ini begitu energik bahkan sebelum masuk bar. Para pelayan toko pun kini mulai menawarkan toko dan standnya kepada mereka agar mampir. Dan Yin Yin sendiri kini bingung melihat Jiang Cheng yang terseret arus wanita. Yin Yin yang berusaha masuk ke arus wanita ini seketika terdorong mundur oleh seorang wanita yang meminta Yin Yin untuk minggir karena menghalangi jalan. Wanita ini pun mengajak Jiang Cheng untuk pergi ke dalam, ada sofa VIP. Lebih enak buat main bareng. Yin Yin pun bertanya-tanya dalam pikirannya, mengapa dari tadi dadanya terasa sesak. Hati kayaknya tertekan, asam-asam tidak karuan. Jika dirinya terus berdiam diri, dirinya tidak tahan lagi. Segera Yin Yin berteriak dan meminta semuanya untuk minggir. Beri dirinya jalan, Jiang Cheng sudah punya pasangan. Para wanita yang mendengar hal ini seketika kaget dan bertanya mengapa tidak bilang dari tadi. Dan kerumunan wanita ini seketika membubarkan diri. Mereka pun akan mencari target berikutnya saja. Ini tidak seru sama sekali. Jiang Cheng seketika bertanya dengan memeluk Yin Yin apakah dirinya sudah punya pasangan. Yin Yin pun kini mendorong Jiang Cheng yang semakin mendekat serta mengatakan bahwa dirinya lihat Jiang Cheng susah untuk menolak mereka. Jadi dirinya hanya mencoba membantu saja dan meminta Jiang Cheng untuk tidak salah paham. Jiang Cheng pun mengucapkan terima kasih untuk hal ini, tapi lain kali tidak perlu melakukan itu. Dirinya rasa mereka juga asik-asik. Yin Yin pun kesal mendengar hal ini. Lalu tak berselang lama, Wang Zeng pun datang dan mengatakan bahwa ternyata orang yang baru saja dikerubungi sampai nutup pintu itu adalah Jiang Cheng. Pantesan mereka penasaran, siapa lagi dewa yang mampir ke bar malam ini? Wang Zeng pun bertanya apakah Jiang Cheng kaget. Jiang Cheng pun menyebut bahwa itu tidak sama sekali, malahan bagus, semua orang sangat ramah. Wang Zeng pun tertawa mendengarnya. Waktu dirinya pertama kali ke sini tidak segila ini. Lihat sekarang cewek-cewek udah tidak ada lagi yang peduli sama dirinya. Lalu di saat yang sama teman Wang Zeng yang bernama Chen Hao bertanya siapa cewek cantik ini. Jiang Cheng mengatakan bahwa cewek ini adalah supir pengganti yang dirinya cari. Dan tidak masalah jika dia ikut main sebentar, nanti dia yang nyetir. Wang Zeng menyebut bahwa ini seperti yang diharapkan oleh pendekar sejati. Segera Wang Zeng mengajak Jiang Cheng untuk masuk. Di dalam sudah siap. Malam ini mereka bertiga main sepuas-puasnya. Yin Yin pun hanya diam mengikuti Jiang Cheng. Lalu saat di dalam, para wanita kini menatap ke arah mereka. Wang Zeng segera meminta kepada semua orang untuk memanggil Jiang Cheng dengan sebutan Jiang Xiao. Para wanita pun seketika mendekat dan memanggil Jiang Cheng dengan sebutan itu. Jiang Cheng pun mengatakan bahwa ini sangat bagus, ini baru namanya setting yang rapi. Lalu Wang Zeng pun kini meminta kepada manajer Li untuk membawakan 3 set naga dewa biar makin seru. Manajer Li pun mengerti 3 set naga dewa akan segera datang. Dirinya juga akan menyiapkan cemilan buah sama bir dingin. Dengan ini manajer Li meminta Wang Zeng untuk menunggu sebentar. Yin Yin seketika takjub mendengar hal ini dan memberitahu Jiang Cheng bahwa itu beneran naga dewa.
dirinya baru pernah lihat di video saja. Lalu Jiang Cheng pun mengucapkan terima kasih kepada Wang Zheng karena begitu dermawan. Wang Zheng menyebut Jiang Cheng kebangetan, 3 set naga dewa cuma 300.000. Mana bisa dibandingkan sama ikan bibir kuning semalam. Wang Zheng pun memberitahu para wanita bahwa kemarin Jiang Cheng mentraktir dirinya makan ikan bibir kuning. Sekali makan habis 3 juta. Para wanita pun kaget mendengar hal ini. Lalu pelayan dan manajer Lee pun datang serta mengatakan bahwa minuman sudah datang. Kemudian kini seorang wanita mendekat dan mengenalkan diri sebagai Xiao King. Dirinya angkat gelas untuk Jiang Cheng. Dirinya senang banget bisa main bareng malam ini. Dan Jiang Cheng yang menggunakan kemampuan matanya pun mendapatkan informasi dari Xiao King yang baru berusia 22 tahun. Tinggi 168 cm. Penampilan 85, bentuk tubuh 98, privasi 5 dan nilai keakraban 70 poin dengan kategori dekat. Jiang Cheng menilai wajahnya kalau pakai make up minimal 90 poin. Kalau privasi buat orang yang sering nongkrong di klub tidak terlalu banyak. Tapi poin penting bentuk tubuh 98 poin. Jarang banget ada yang sesempurna ini. Segera mereka bersulang. Di samping itu, Yen Yen yang melihat hal ini merasa bahwa perasaan sesak dan asam itu muncul lagi. Jiang Cheng adalah big donor dirinya. Meski tidak pernah minta apa-apa, tapi kemarin dia udah keluarin uang begitu banyak buat dirinya. Tadi juga peluk dirinya, sekarang malah sama cewek lain. Sebenarnya Jiang Cheng maunya apa? Lalu Yen Yen pun juga ikut bermain dan mengatakan bahwa dirinya juga angkat gelas untuk Jiang Cheng. Jiang Cheng pun bertanya Yen Yen minum apa. Jiang Cheng meminta Yen Yen untuk mencoba ini, bagus buat badan. Yen Yen pun mengatakan bahwa nanti dirinya masih harus nyetir. Namun setelah berpikir ini tidak apa-apa, dirinya masih kuat. Jiang Cheng menyebut bahwa Yen Yen tidak terlihat mabuk dan bertanya apakah Yen Yen masih kuat. Yen Yen pun bertanya apakah itu tidak kelihatan, apakah Jiang Cheng mau dirinya tunjukkan lebih jelas lagi. Dalam pikiran Jiang Cheng, meskipun Xiao King itu pasangan yang cocok, tugas utama malam ini adalah mengurus Yen Yen. Jadi mereka harus membiarkan Xiao King pergi untuk saat ini. Lalu Xiao King memberitahu Jiang Cheng bahwa dirinya akan pergi berdansa sekarang. Dirinya akan kembali untuk bersulang nanti. Lalu Jiang Cheng mengatakan bahwa sulit sekali untuk menyimpulkan. Mungkin dirinya harus memeriksanya lebih teliti saat pulang nanti malam. Di saat Jiang Cheng mulai memainkan tangannya, Yen Yen pun mulai berpikir. Di live streaming orang-orang selalu bilang kalau cewek itu harus jaga gengsi. Dengan ini dirinya akan jaga gengsi. Yen Yen pun bertanya Jiang Cheng ngomong apaan, dirinya kelihatan kayak cewek murah gitu dan seketika mendorong Jiang Cheng. Jiang Cheng pun seketika menatap Yen Yen dengan tajam dan menilai bahwa dirinya sudah mengeluarkan lebih dari 2 juta. Dan Yen Yen masih ngomong gitu. Kalau tidak mau ngapain ikut malam ini? Udah ikutan masih sok jual mahal. Apakah Yen Yen mau main tarik ulur? Anggap dirinya ini cadangan. Dan Jiang Cheng pun kini berdiri dan mulai menatap ke arah para wanita. Xiao King pun bertanya kepada Jiang Cheng bagaimana dirinya joget tadi. Dan wanita lainnya juga bertanya hal yang sama kepada Jiang Cheng. Jiang Cheng pun mendekat dan menyebut itu luar biasa sampai temannya ikut tepuk tangan buatnya. Wanita ini pun seketika memeluk Jiang Cheng dan bertanya apakah itu sungguhan. Dirinya malah belum ketemu teman yang Jiang Cheng katakan itu. Jiang Cheng pun membenarkan hal itu dan bertanya bagaimana kalau dirinya memperkenalkan mereka berdua nanti. Wanita ini pun mengiyakan hal ini. Mendengar Jiang Cheng mengatakan itu saja sudah membuatnya bersemangat. Dirinya tidak sabar. Lalu Xiao King menyebut bahwa Jiang Cheng tidak bisa bermain favorit. Dirinya sangat ingin bertemu dengan saudari kecil Jiang Cheng juga. Teman Xiao King pun mengatakan bahwa dirinya sangat senang sekali bisa bertemu Jiang Cheng hari ini. Wanita ini pun bertanya apa yang biasa Jiang Cheng lakukan untuk bersenang-senang. Xiao King mengatakan bahwa dirinya sebenarnya bukan penggemar berat jalan-jalan. Dirinya hanya suka tinggal di rumah, berbaring di tempat tidur dan menonton film. Xiao King pun bertanya apakah Jiang Cheng suka itu. Dalam pikiran Jiang Cheng, hal ini seperti yang dirinya duga, di mana ada perempuan di situ ada gulat. Tapi karena terjebak di lautan badai ini, dirinya benar-benar tidak tahu berapa lama akal sehatnya bisa bertahan.
Lalu Jiang Cheng pun menanggapi dengan tawanya dan menyebut dirinya suka itu. Mereka bisa menonton bertiga nanti. Semakin ramai, semakin meriah. Filmnya akan semakin bagus. Wang Zheng yang mendengar hal ini pun tertawa dan menyebut Jiang Cheng punya selera humor yang luar biasa. Chen Hao pun mendekat dan mengajak Jiang Cheng bersulang untuk kecerdasan Jiang Cheng. Jiang Cheng bersulang dengan mereka untuk saudaranya yang baik. Melihat hal ini, Xiao Qing pun juga ingin bersulang untuk Jiang Cheng dan hal yang sama juga ingin dilakukan oleh teman Xiao Qing. Sedangkan Yin Yin pun merasa diasingkan di sini tanpa Jiang Cheng hiraukan lagi. Dalam pikiran Yin Yin pun bertanya-tanya apa maksudnya ini. Hanya karena tadi dirinya bilang dirinya bukan orang gampangan, Jiang Cheng mengabaikan dirinya. Yin Yin menyadari dirinya memang tidak mudah, tapi kalau Jiang Cheng benar-benar mengatakannya, dirinya pasti akan mempertimbangkannya. Dirinya datang ke sini malam ini dengan persiapannya matang. Dirinya tahu sesuatu mungkin akan terjadi. Dirinya hanya belum berpengalaman dan tidak tahu harus berkata atau berbuat apa. Yin Yin pun kembali bertanya-tanya dalam pikirannya mengapa Jiang Cheng tidak memberinya waktu lagi. Ini sungguh membuat frustasi. Dan Jiang Cheng yang memperhatikan Yin Yin pun mengetahui bahwa nilai keakrabannya sudah naik menjadi 90 poin. Sudah mencapai ambang batas. Sepertinya rencananya berjalan dengan baik. Lalu selama 2 jam berikutnya dirinya minum dan menggoda Xiao Qing dan temannya. Serta mengabaikan Yin Yin sepenuhnya. Hingga pada akhirnya kesenangan ini berakhir. Jiang Cheng pun pamit pergi lebih dulu dan mereka akan bertemu lagi. Wang Zheng pun mengajak Jiang Cheng bersulang lagi lain kali. Mereka tidak akan menghalangi Jiang Cheng dari filmnya malam ini. Chen Hao pun juga mengatakan hal yang serupa dan mereka akan bertemu lagi di lain hari. Lalu Jiang Cheng pun kini memanggil sebuah taksi dan mengantar Xiao Qing beserta temannya. Di saat Xiao Qing dan temannya berada di mobil, Jiang Cheng seketika menutup pintunya dan tidak ikut masuk. Dan ini membuat Xiao Qing dan temannya bingung. Jiang Cheng pun meminta supir untuk mengantar kedua wanita cantik ini pulang dengan selamat dan simpan kembalian uang ini. Supir pun meminta Jiang Cheng untuk tidak khawatir. Jiang Cheng punya nomor plat mobilnya. Dirinya jamin tidak akan ada masalah. Dan seketika mobil taksi pun pergi. Xiao Qing dengan muka kesalnya bertanya apa yang telah terjadi. Sedangkan teman Xiao Qing kini memanggil Jiang Cheng dengan histeris. Lalu Jiang Cheng pun bertanya kepada Yin Yin mengapa Yin Yin hanya berdiri saja di sana. Segera bawa dirinya pulang. Yin Yin pun mengerti. Lalu setengah jam kemudian saat Jiang Cheng telah kembali ke hotelnya, Yin Yin nyatanya mengikuti Jiang Cheng sampai ke kamarnya. Jiang Cheng pun bertanya mengapa Yin Yin ada di sini. Yin Yin menyebut bahwa ini sudah sangat larut dan tidak aman untuk naik taksi. Dengan ini bolehkah dirinya tidur di sini malam ini? Jiang Cheng bertanya bukankah Yin Yin bilang Yin Yin bukan tipe wanita yang gampangan. Yin Yin pun menyebut bahwa dirinya asal bilang saja. Namun Jiang Cheng tidak terlalu menghiraukannya dan meminta Yin Yin pulang pakai taksi saja. Yin Yin pun menyebut bahwa dirinya tidak mau pergi. Jiang Cheng pun mengerti dan mengatakan bahwa di sini ada banyak kamar. Serta mempersilahkan Yin Yin untuk memilihnya satu. Yin Yin pun mengatakan bahwa tempat tidur Jiang Cheng sangat besar. Tidak bisakah tidur dengan Jiang Cheng saja? Jiang Cheng pun menyebut bahwa dirinya tidak terbiasa tidur dengan orang asing. Dalam pikiran Jiang Cheng ini sudah sesuai rencana dirinya. Semua yang tersisa hanya dorongan terakhir. Apakah Yin Yin benar-benar tidak mengerti atau dia sedang berpura-pura bodoh? Yang harus Yin Yin lakukan hanyalah memanjat tubuhnya sendiri. Namun di saat Jiang Cheng pergi menjauh, Yin Yin tiba-tiba menjatuhkan diri dan mulai menangis. Jiang Cheng pun bertanya untuk apa Yin Yin menangis. Yin Yin pun bertanya apakah Jiang Cheng membenci dirinya sekarang. Mengapa Jiang Cheng membenci dirinya? Awalnya semuanya baik-baik saja. Jiang Cheng bahkan merangkul dirinya dan sekarang, bahkan ketika dirinya menawarkan untuk tidur dengan Jiang Cheng menolak. Jiang Cheng pun menilai ternyata mempunyai privasi nol juga punya sisi negatif. Dia sama sekali tidak mengerti tentang masalah antara pria dan wanita. Lalu Jiang Cheng pun mendekat dan mengatakan semuanya baik-baik saja. Serta meminta Yin Yin untuk berhenti menangis. Saat mendekat tiba-tiba Yin Yin menarik Jiang Cheng dan seketika memberikan salam basahnya. Setengah menit kemudian Yin Yin pun mengatakan bahwa dirinya benar-benar menyukai Jiang Cheng.
Dalam pikiran Yin Yin, sejujurnya saat dirinya mengetahui bahwa Jiang Cheng adalah pemilik ID Ding Hai Shengzhen, hatinya sudah berdebar kencang untuk Jiang Cheng. Gadis mana yang tidak bermimpi tentang seorang kesatria putih datang menyelamatkannya dari api dan air saat dia sedang putus asa. Yin Yin yang memeluk Jiang Cheng pun kini berbisik bahwa dirinya sungguh menyukai Jiang Cheng. Jiang Cheng pun mengerti dan dirinya tidak akan mengusir Yin Yin lagi. Malam ini Yin Yin tidur di sini. Dan kini proses unboxing pun dimulai hingga dalamnya penuh dengan kejutan dan kehangatan. Lalu keesokan harinya jam 9.30 pagi, Suwan pun kini datang ke kantor Xiao Xiao. Xiao Xiao pun agak kaget melihat Suwan datang dan meminta Suwan untuk tidak berdiri saja dan mempersilahkannya untuk duduk. Xiao Xiao pun bertanya apa yang Suwan perlukan dari dirinya. Suwan pun bertanya apakah Xiao Xiao kenal Jiang Cheng. Xiao Xiao pun membenarkan hal itu, mereka bertemu saat perjalanan bisnis. Suwan pun bertanya apakah Jiang Cheng memberitahu Xiao Xiao bahwa dia berencana mengontrak dirinya. Xiao Xiao pun membenarkan hal itu, dirinya sedang membuat persiapan di pihaknya. Setelah serah terima perusahaan selesai, dirinya akan segera menangani masalah ini untuk Suwan. Ini akan memakan waktu beberapa hari lagi. Xiao Xiao pun berharap Suwan bersabar. Mendengar hal ini, Suwan pun bertanya apakah Xiao Xiao mengundurkan diri juga. Xiao Xiao pun membenarkan hal itu. Dirinya juga akan pergi ke perusahaan Jiang Cheng. Kalau begitu, dirinya akan mengakhiri kontrak organisasi Suwan. Suwan adalah artis pertama di perusahaan Jiang Cheng. Suwan mengatakan bahwa tidak mudah bagi Xiao Xiao untuk mencapai posisi ini. Perusahaan Jiang Cheng masih baru, apakah Xiao Xiao benar-benar percaya pada Jiang Cheng? Xiao Xiao pun mengatakan bahwa dirinya tahu maksud Suwan, tapi dirinya 100% percaya pada Jiang Cheng. Dia orang yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Nanti Suwan akan mengerti. Di perusahaan baru, mereka semua akan menjadi saudara perempuan. Panggil saja dirinya saudara perempuan Yu. Mendengar hal ini, Suwan pun bertanya-tanya dalam pikirannya mengapa Xiao Xiao sangat mempercayai Jiang Cheng. Lalu kini seorang karyawan memberitahu Xiao Xiao bahwa meja depan di bawah menelpon untuk mengatakan bahwa seseorang telah membawakan Xiao Xiao kejutan. Mereka ada di lantai bawah sekarang. Karyawan ini pun meminta Xiao Xiao turun dan beri tanda tangannya. Xiao Xiao pun bertanya siapa yang mengirim ini. Serta Xiao Xiao meminta karyawan ini untuk bilang ke mereka dirinya menolak semuanya. Apakah itu bunga atau kalung, dirinya tidak mau semuanya. Karyawan pun menyebut bahwa itu bukan bunga maupun kalung, sepertinya itu adalah sebuah mobil. Mereka tidak bisa menolaknya, pihak lain sudah membayar lunas. Suwan pun mengatakan kepada Xiao Xiao bahwa seseorang yang benar-benar mengirim sebuah mobil ini luar biasa dan mengajaknya untuk turun dan melihatnya. Xiao Xiao sendiri pun masih nampak kaget dengan hadiah mobil ini. Saat Xiao Xiao turun, para karyawan lain pun kini membuat sebuah sambutan meriah untuk Xiao Xiao. Seorang petugas pun menyapa Xiao Xiao dan meminta Xiao Xiao untuk membuka penutup kain ini. Saat Xiao Xiao membukanya, ternyata ini adalah sebuah mobil Ferrara berwarna pink. Suwan pun menyebut bahwa Xiao Xiao sangat beruntung. Dirinya sungguh sangat iri. Sedangkan Xiao Xiao dalam pikirannya menyebut ini gila. Itu adalah seekor banteng lanbao warna pink sangat cantik. Para karyawan mengatakan bahwa mereka dengar Xiao Xiao putus dengan tunangannya. Dan ini pasti pacar barunya, luar biasa. Ini pasti pacar barunya yang sangat luar biasa. Para wanita pun berharap mereka punya pacar seperti ini yang memberikan mobil sport yang bernilai puluhan juta. Lalu petugas pun menyerahkan kunci mobil kepada Xiao Xiao. Xiao Xiao pun seketika bertanya kepada petugas ini siapa yang mengirim dia untuk memberikan ini. Petugas pun mengatakan bahwa itu adalah Jiang Cheng. Jiang Cheng bilang dia berharap Xiao Xiao menyukainya. Xiao Xiao pun sangat kaget mengetahui ini dari Jiang Cheng. Dalam pikiran Xiao Xiao, tidak ada seorang pria pun pernah memperlakukan dirinya seperti ini sebelumnya. Hingga poin keakraban Xiao Xiao naik 1 poin dan totalnya menjadi 99 poin. Di saat yang sama, notifikasi mengenai hal ini pun muncul dan mengatakan, karena nilai keakraban Yu Xiao Xiao terhadap Jiang Cheng adalah 99 poin, akun tak terpisahkan dalam hidup dan mati telah berhasil dibuka. Jiang Cheng telah menerima paket hadiah khusus.
Dengan ini, apakah Jiang Cheng ingin membukanya? Jiang Cheng yang melihat hal ini menilai bahwa poin keakraban Xiao Xiao naik begitu cepat. Selain itu, tak terpisahkan dalam hidup dan mati ini kasih sayang yang begitu mendalam. Tapi dirinya suka. Dengan ini, dirinya akan membuka hadiahnya. Saat dibuka, notifikasi pun mengucapkan selamat karena Jiang Cheng telah mendapatkan satu kartu cashback konsumsi. Jumlah konsumsi maksimum adalah 5 juta. Dengan pengganda cashback 1-100 kali. Selain itu, Jiang Cheng juga mendapatkan kartu hadiah, kartu pelahap keturunan. Ketika keturunan Jiang Cheng dimakan oleh seorang wanita dengan skor penampilan lebih dari 90 poin, Jiang Cheng akan menerima 1/10 dari jumlah keturunan Jiang Cheng, dikalikan dengan tingkat kepuasan wanita tersebut. Untuk menghitung uang kembali terakhir, melihat hal ini Jiang Cheng menilai, meskipun hanya ada satu kartu hadiah, tidak ada batasan jumlah pemain lawan jenis yang diizinkan saat menggunakannya. Ini berarti mereka dapat mengantri sendiri atau bahkan mengantri secara grup, misalnya antrian duo atau tim yang terdiri dari 5 pemain. Jiang Cheng pun bertanya-tanya apakah itu berarti hadiahnya akan berlipat ganda. Namun jika dipikir lagi itu tidak benar, itu agak terlalu sederhana. Hasil akhirnya bergantung pada kepuasan pihak lain. Jika dirinya tidak merawat mereka dengan baik, itu bisa menyebabkan penurunan kepuasan. Mereka tetap perlu menggunakannya dengan hati-hati. Dan notifikasi lain pun kembali muncul dan mengucapkan selamat karena Jiang Cheng telah mengakuisisi perusahaan invest yang stabil dan berkualitas tinggi. Jiang Cheng harus berinvestasi sendiri setidaknya 10 juta. Setelah investasi, sistem akan menugaskan Jiang Cheng satu investor papan atas dan satu manajer umum elit untuk memastikan keuntungan perusahaan invest yang stabil. Namun perlu diperhatikan perusahaan invest harus mencapai pengembalian tahunan minimal 10%. Jiang Cheng pun bertanya apakah ada imbalannya juga. Perusahaan investasi ini telah meningkatkan kekayaan bersih dirinya lebih banyak lagi. Lagi pula punya uang saja tidak cukup. Dirinya juga perlu tahu cara berinvestasi. Jika tidak, berapapun uang yang dirinya miliki, dirinya hanya akan menyia-nyiakannya saja. Selain itu, persyaratan minimumnya adalah 10 juta dan imbalan hasil investasi tahunan minimal 10%. Dengan premis ini, tentu saja semakin besar investasi dirinya, semakin besar pula imbalan hasilnya. Dengan ini, dirinya akan investasikan 500 juta dan mulai perusahaan invest. Lalu notifikasi pun mengatakan bahwa mereka sedang membuka rekening investasi untuk perusahaan penggunaan lahan. Dengan ini, dapatkah Jiang Cheng memberikan rincian mengenai lokasi investasi, jumlah dan nama perusahaan? Jiang Cheng pun menyebut bahwa investasi sebesar 500 juta dilakukan di Shanghai dengan nama Star Invest Company. Setelahnya, Yen Yen pun keluar dari kamar mandi dan bertanya apakah Jiang Cheng sudah bangun dari tadi atau dirinya yang membangunkan Jiang Cheng. Jiang Cheng pun tidak membenarkan hal itu. Jiang Cheng menilai bahwa wanita yang bernama Song Hye Kyo adalah seorang gadis dengan skor kecantikan di atas 90. Jiang Cheng pun akan mencoba kartu pelahap keturunan yang baru saja dirinya dapatkan. Namun Jiang Cheng merasa tidak perlu terburu-buru dan melupakan ini. Mereka bisa cari tahu aturannya lain kali. Untuk saat ini, mereka akan tenangkan pikiran lebih dulu dan berolahraga pagi lebih dulu. Lalu 1 jam kemudian, Yen Yen pun meminta Jiang Cheng untuk tidak memberinya tip lagi selama siaran langsung miliknya mulai sekarang. Jiang Cheng pun bertanya apakah Yen Yen benar-benar ingin dirinya menemui gadis konyol itu. Yen Yen mengatakan bahwa bukan itu maksudnya. Platform mengambil potongan 70% dari tips. Jiang Cheng memberi dirinya tips lebih dari 2 juta, itu sungguh mubazir. Jiang Cheng pun tertawa dan mengerti. Jika demikian, apakah Yen Yen mau dirinya transfer uangnya secara langsung? Yen Yen pun kaget mendengar hal ini dan bertanya apakah Jiang Cheng tidak mengerti. Jiang Cheng baru saja menonton siaran langsung dan memberi tips 2,5 juta yuan. Menghabiskan uang begitu boros, dirinya sakit hati melihat Jiang Cheng seperti itu. Wang Yiyan yang mendengar hal ini bertanya-tanya dalam pikirannya apakah seperti ini orang kaya. Menonton siaran langsung menghabiskan lebih dari 2 juta yuan untuk hadiah virtual. Itu keterlaluan. Lalu Jiang Cheng pun meminta Yen Yen untuk tidak terlalu memikirkannya, itu hanya sedikit uang. Yen Yen pun bertanya apakah dirinya masih bisa melakukan streaming langsung di masa depan. Dirinya tidak bermaksud apa-apa, dirinya hanya ingin tahu apakah Jiang Cheng keberatan dengan identitas dirinya sebagai streamer wanita. Jika Jiang Cheng keberatan, dirinya tidak akan streaming lagi, karena dirinya masih sekolah.
Jiang Cheng pun tidak melarang itu dan mempersilahkan Yin Yin untuk melakukan jika Yin Yin mau. Yin Yin bukan streamer wanita yang jelek, dirinya percaya pada Yin Yin. Yin Yin pun mengerti jika demikian dirinya akan mulai streaming dengan fokus pada makanan dan hal-hal yang tidak biasa. Dan mereka akan lihat hasilnya. Jiang Cheng pun meminta Yin Yin melakukan apa yang Yin Yin mau. Dirinya tidak akan mengganggu hal-hal kecil. Dan ingat jika ada streamer besar yang berani menindas Yin Yin lagi, Yin Yin harus memberitahu dirinya. Lalu Jiang Cheng pun bertanya kepada Wang Yiyan apakah biaya kamarnya akan segera jatuh tempo. Wang Yiyan pun membenarkan hal itu akan berakhir besok pagi. Jiang Cheng pun mengatakan bahwa beroperasi setiap beberapa hari sungguh merepotkan. Dengan ini bisakah Wang Yiyan memperpanjangnya selama 2 bulan? Wang Yiyan pun kaget mendengar kata 2 bulan ini. Bukankah Jiang Cheng bilang Jiang Cheng datang ke sini untuk mengunjungi sekolah dan akan kembali ke Chengdu? Jika Jiang Cheng tidak akan tinggal di sini untuk waktu yang lama, apakah perlu memperpanjang masa tinggal ini? Yin Yin pun membenarkan hal itu. Dirinya akan memesankan kamar untuk Jiang Cheng saat Jiang Cheng membutuhkannya. Tarif kamar di sini 80.000 won per hari, bukan 80 won per hari. Jiang Cheng pun mengatakan bahwa Wang Yiyan tidak bisa melakukan itu. Jika dirinya bos Wang Yiyan, dirinya pasti tidak akan senang. Wang Yiyan mengatakan meskipun dirinya tidak berhak mempertanyakan kebiasaan belanja Jiang Cheng, dirinya tetap merasa jika Jiang Cheng tidak harus tinggal di sini setiap hari. Menghabiskan 4,8 juta yuan untuk biaya kamar selama 2 bulan adalah hal yang sia-sia. Dalam pikiran Yin Yin bertanya-tanya mengapa Wang Yiyan begitu perhatian kepada Jiang Cheng. Sedangkan Jiang Cheng menilai bahwa Wang Yiyan sepertinya sangat peduli pada dirinya. Dengan ini, izinkan dirinya melihat layar profil Wang Yiyan. Dan notifikasi pun menyebut bahwa Wang Yiyan berusia 24 tahun dengan penampilan 90, bentuk tubuh 94, privasi 0, dan poin keakraban 80 dengan kategori dekat. Mengetahui hal ini, Jiang Cheng pun sangat kaget. Wanita cantik dengan penampilan 90 dan privasi 0 ini. Jiang Cheng bertanya-tanya mengapa poin keakraban Wang Yiyan terhadap dirinya sudah mencapai 80 poin. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1 sampai 2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.